Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 11 Oktober 2021 dengan episode level baru. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Change in Non-Farm Payrolls yang turun dari sebelumnya 366K menjadi 194K. Kemudian ada dari US Change in Manufacture Payrolls yang turun dari sebelumnya 31K menjadi 26K. Kemudian ada dari US Unemployment Rate yang turun dari sebelumnya 5,2% menjadi 4,8%. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Akset Indonesia Tbk atau ACST yang mengantongi kontrak baru sebesar 300 miliar rupiah hingga kuartal ketiga 2021 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Waskita Karya Tbk atau WSKT yang hingga kuartal 3 2021 sudah mengantongi kontrak baru sebesar 11,42 triliun rupiah dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk atau RISE yang masih optimistis dapat mencapai target penjualan yang dibidik di tahun ini dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021, IHSG ditutup menguat 65 poin atau plus 1,05% ke level 6.481. Sektor transportasi, industrials, energi, industri dasar menopang penguatan IHSG pada perdagangan kemarin. Investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 2.406 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari dongeng Bank Sentral. Saat ini banyak bank sentral yang mulai mengurangi pembelian obligasinya di pasar atau stimulus yang sebelumnya mereka berikan pada saat perekonomian mengalami penurunan akibat COVID-19 tahun lalu. Hal inilah yang membuat beberapa negara seperti Norwegia, Brasil, Meksiko, Korea Selatan, dan Selandia Baru untuk menaikkan tingkat suku bunga. Saat ini kami melihat inflasi di semua negara berjalan dengan konsisten dan belum ada tanda-tanda penurunan karena kekuatan perekonomian yang kian menunjukkan eksistensinya. Inflasi terlihat semakin bertahan akibat adanya gangguan pasokan yang menyebabkan rantai pasokan menjadi terganggu, ditambah lagi dengan adanya krisis energi di berbagai negara yang mendorong harga komoditas mengalami kenaikan. Nah, masalahnya adalah ketika aktivitas perekonomian dibuka, permintaan mengalami kenaikan karena banyaknya dana yang siap untuk dibelanjakan. Kami khawatir, banyak bank sentral yang cukup khawatir bahwa pemulihan akan menjadi melambat seperti yang terjadi di Cina saat ini. Sejauh ini kebijakan moneter yang lebih ketat diharapkan dapat membantu mengatasi inflasi, namun alih-alih akan menambah tekanan terhadap perekonomian. Inflasi yang diproyeksikan akan sebentar namun tidak semudah menghilang tertiup angin. IMF sendiri memperkirakan bahwa di negara maju, inflasi akan mengalami penurunan setidaknya hingga berada di kisaran 2%. Yuk kita coba ulas satu persatu bank sentral yang memberikan pengaruh terhadap pergerakan saham maupun obligasi. Kita mulai dari yang pertama, The Fed. Powell merupakan salah satu sosok yang selalu dinantikan sepanjang tahun ini. Powell sendiri juga sudah semakin yakin untuk mulai mengumumkan fase taper tantrum yang akan dimulai pada bulan November mendatang. Inflasi di Amerika sejauh ini konsisten untuk berada di level di atas 5%, yang membuatnya khawatir adalah bahwa inflasi dapat bertahan lebih lama di level ini. Sejauh ini, para pejabat The Fed juga melihat bahwa kenaikan tingkat suku bunga mungkin terjadi pada tahun 2023 mendatang setelah fase taper tantrum usai. Namun menilik situasi dan kondisi yang terjadi saat ini terkait dengan inflasi, kami melihat bahwa ada kemungkinan The Fed akan menaikkan tingkat suku bunga pada akhir tahun 2022 untuk menjaga inflasi agar tetap terkendali. Namun asumsi ini dipakai apabila ternyata inflasi tidak bisa dikendalikan ke depannya nih bosku. Yang kedua, Bank Sentral Eropa. Tidak seperti The Fed yang memiliki dua tujuan utama yaitu inflasi dan ketenagakerjaan, Bank Sentral Eropa hanya memiliki satu tujuan yaitu inflasi. Dan pada akhirnya tujuan itu mulai terpenuhi, pasalnya inflasi di Eropa mulai mengalami kenaikan lebih dari 3% secara year on year. Sehingga hal tersebut membuat para pembuat kebijakan di Bank Sentral Eropa akan melakukan pembaharuan kebijakan utama pada bulan Desember mendatang untuk membuat proyeksi kemajuan perekonomian hingga 2024 mendatang. Lagarde sendiri kemarin memutuskan
untuk memangkas pembelian obligasinya di bawah 1,85 triliun euro atau 2,2 triliun dolar pada kuartal 4 2021 mendatang dan akan berakhir pada bulan Maret 2022 mendatang. Yang ketiga, Bank Sentral Jepang. Di tengah perubahan komposisi pemerintahan yang ada saat ini, Gubernur Bank Sentral Jepang Haruhiko Kuroda berkesempatan untuk bekerja sama dengan Perdana Menteri baru nantinya, yaitu Fumio Kishida. Bank Sentral Jepang sendiri sudah memutuskan untuk terus melanjutkan dukungan terhadap perekonomian dengan terus memberikan stimulus hingga Maret 2022 mendatang. Sejauh ini pemulihan ekonomi di Jepang mulai menunjukkan tanda-tanda, apalagi lockdown telah dibuka dan penetrasi vaksin terus mengalami peningkatan. Oleh sebab itu harapannya adalah inflasi yang selama ini selalu berada di bawah target akan mengalami kenaikan sama seperti negara-negara lainnya. Namun sayangnya, kami melihat bahwa inflasi masih akan sangat sulit mengalami kenaikan. Oleh sebab itu kami melihat stimulus masih akan diberikan untuk waktu yang lebih lama daripada tetangga Bank Sentral Jepang itu sendiri. Yang keempat, Bank Sentral Cina. Cina merupakan salah satu negara yang pulih lebih cepat dan menjadi lokomotif pertumbuhan dan pemulihan ekonomi global. Namun masalahnya adalah pemulihan ekonomi kian melambat dalam beberapa bulan terakhir, meskipun saat ini PMI Manufacturing, Komposit dan Service mulai mengalami pemulihan dan bergerak di atas 50. Bank Sentral Cina mulai bertahap membatasi perkembangan kredit untuk mengatasi risiko keuangan tahun ini. Namun pemulihan perekonomian yang kian melambat membuat Bank Sentral Cina berpikir dua kali untuk menghentikan stimulus. Oleh sebab itu, Bank Sentral Cina mulai melakukan pengurangan giro wajib minimum agar bank-bank yang ada di Cina memiliki likuiditas yang terjaga untuk meningkatkan pinjaman bagi usaha kecil yang dirugikan dari dampak kenaikan harga komoditas. Apabila prospek pelemahan ini terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin Bank Sentral Cina akan kembali menurunkan giro wajib minimumnya ditambah dengan pemangkasan tingkat suku bunga. Masih banyak kisah lainnya dari Bank Sentral. Bahasan berikutnya kita akan membahas dari negara-negara emerging market ya, yang dimana mereka berada di posisi yang rentan terkait dengan taper tantrum, tidak terkecuali Indonesia yang kembali memasuki pada tahun 2021 ini dengan kategori negara yang memiliki tingkat kerentanan bersama 10 negara lainnya dalam menghadapi taper tantrum. Pemulihan ekonomi kian berlanjut, inflasi konsisten mengalami kenaikan, hanya tinggal pertanyaannya. Seberapa besar ekonomi meyakinkan untuk mendorong pemulihan ekonomi untuk terjadi secara berkelanjutan? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari harapan baru untuk level baru. Saat ini pelaku pasar mencermati dampak dari teks amnesti jilid 2 kepada pasar saham dan obligasi. Pada teks amnesti jilid 2 ini, pemerintah mengungkapkan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan atau PPH berdasarkan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak. Selain itu, WP juga bisa mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhinya melalui pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun pajak 2020. Adapun program dilaksanakan selama 6 bulan, yakni mulai dari 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. Berdasarkan data historis pada tahun 2016, pemerintah melaksanakan teks amnesti jilid 1. Program pengampunan pajak itu memberikan sentimen positif terhadap bursa saham yang tercermin dari pergerakan IHSG yang mampu menguat hingga ke level 5.000 di akhir periode 2. Adapun IHSG berada di sekitar level 4.800 saat periode awal teks amnesti jilid 1. Di akhir periode 3, IHSG mampu menguat di atas level 5.500. Sentimen positif terus berlanjut hingga akhir tahun 2017, IHSG mampu menembus level 5.900. Kondisi saat ini berbeda dengan 5 tahun lalu di mana pemulihan ekonomi pasca pandemi turut menyelimuti ketidakpastian kondisi bisnis. Selain itu, saat ini pelaku pasar khawatir adanya pembahasan revisi Undang-Undang Perpajakan mengenai teks amnesti jilid 2 yang dinilai dapat menimbulkan gejolak politik seperti yang terjadi saat pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karenanya, investor disarankan untuk lebih mencermati kondisi pasar dalam jangka waktu pendek maupun menengah. Jika timbul gejolak politik, lebih baik investor keluar terlebih dahulu dari pasar. Pada lain sisi, teks amnesti diproyeksikan dapat menjadi sentimen positif bagi pergerakan indeks. Apalagi jika dalam kebijakan tersebut pemerintah kembali mencantumkan dana repatriasi wajib diinvestasikan di dalam negeri. Langkah itu akan menambah dana segar yang masuk ke pasar keuangan dalam negeri dan menjaga kekuatan arus modal masuk. Jika ada dana segar masuk ke pasar saham melalui repatriasi, beberapa emiten berkapitalisasi besar yang lebih diuntungkan.
Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dengan potensi koreksi di akhir dan ditradingkan pada level 6.395 hingga 6.507. 6.500 akan menjadi sebuah level baru yang akan diuji meskipun IHSG berpotensi cukup besar untuk mengalami koreksi terlebih dahulu. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Cepin, kemudian yang kedua ada dari Japfa, dan yang ketiga ada dari SMGR. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ACST atau PT Akset Indonesia Tbk yang mengantongi kontrak baru sebesar 300 miliar rupiah hingga kuartal ketiga 2021. Di tengah kondisi kompetitif di sektor infrastruktur yang semakin ketat, apalagi kondisi pandemi corona saat ini, pencapaian perusahaan tersebut tentunya perlu diapresiasi, sehingga ini membuat manajemen lebih selektif dalam hati-hati memilih proyek dengan menganalisis mana yang akan membawa lebih banyak pengembangan kompetensi, nilai tambah bagi pemangku kepentingan manajemen perusahaan, serta mana yang datang dengan klien atau mitra yang tepat. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 285 dan tingkat probabilitas sebesar 54%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 235 dan tingkat probabilitas sebesar 65%. Kemudian yang kedua ada dari PRDA atau PT Prodia Widya Husada Tbk yang meyakini kinerja perseroan pada kuartal 3 2021 masih sesuai dengan target yang ditetapkan tahun ini. Manajemen tampak optimis akan kinerja perusahaan pada kuartal 3 2021. Hal ini tidak terlepas dukungan manajemen untuk fokus strategi Prodia sejak awal adalah mengembangkan tes pemeriksaan khusus dan terbaru sesuai perkembangan ilmu dan teknologi lab kesehatan termasuk genomik dan juga pemeriksaan kesehatan berbasis kesehatan individu. Kondisi pandemi yang sedang terjadi tentunya memberikan peluang bagi perusahaan di mana masa pandemi COVID-19 kontribusi pendapatan perseroan atau lebih dari 80% masih didominasi oleh tes genomik dan tes rutin. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 6.350 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 5.950 dan tingkat probabilitas sebesar 77%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.